Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok PBLRKS 301 akan mempresentasikan tugas X kami yang berjudul itu Value Conflicts in Cybersecurity. Jadi untuk poin pertama itu ada privacy versus security. Poin keduanya ada privacy versus fairness, privacy versus accountability, and security versus accountability, dan terakhir itu ada security versus fairness. Nah, untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman kami Muhammad Rasyad. Kepada Rasyad dipersilakan. Oke, yang pertama di dalam value conflict in cybersecurity itu ada yang namanya privacy versus security, atau yang biasa kita sebut dengan privasi dan juga keamanan. Kenapa? Karena di dalam cybersecurity itu kedua hal ini tuh selalu eh, bertolak belakang. Karena di dalam dunia cyber, privacy dan keamanan itu adalah salah satu isu paling mendasar. Dalam banyak kasus, upaya untuk meningkatkan keamanan itu seringkali mengorbankan apa yang namanya itu privasi dari satu individu dan sebaliknya. Nah, namun ternyata hubungannya itu lebih kompleks dari sekedar konflik. Jadi untuk beberapa poin penting yang menggambarkan dinamika antara dua masalah ini, itu salah satunya itu keamanan dengan mengorbankan privasi. Di dalam beberapa situasi, langkah-langkah keamanan yang ketat seperti pemantauan kabel secara menyeluruh dapat meningkatkan keamanan, tetapi mengakibatkan pelanggaran privasi yang signifikan. Misalnya, pengawasan yang ekstensif dapat mengungkap informasi pribadi tanpa persetujuan individu, menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakkepercayaan. Nah, yang kedua itu ada keamanan mendukung privasi. Di sisi lain, memang betul langkah-langkah keamanan yang tepat itu dapat membantu menjaga privasi. Misalnya, pemantauan yang terarah dan terbatas dapat mendeteksi insiden keamanan dan mencegah kebocoran data, sehingga menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Dan beberapa poin yang tidak bisa saya sebutkan. Nah, dari contoh-contoh di atas, jelas meskipun ada potensi konflik antara privasi dan keamanan, keduanya juga dapat saling mendukung dalam konteks tertentu. Jadi penting untuk mengevaluasi kedua sisi ini, karena dengan mengevaluasi tersebut, kita bisa menemukan solusi yang terbaik, sehingga tidak mengorbankan salah satunya itu kerugian. Itu saja untuk privacy versus security. Untuk poin selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Lalu yang kedua adalah privacy versus fairness atau privasi versus keadilan. Hubungan antara privasi dan keadilan seringkali dianggap saling mendukung daripada bertentangan. Nah, ada beberapa argumen nih yang menunjukkan bagaimana privasi dapat memperkuat keadilan. Yang pertama, ada pembatasan pengumpulan data. Nah, dengan membatasi data yang dikumpulkan tentang individu, privasi dapat mencegah perlakuan tidak adil. Misalnya, jika data tentang ras tidak dikumpulkan, kemungkinan diskriminasi atau bias algoritmik berdasarkan ras akan berkurang secara signifikan. Lalu yang kedua ada privasi dalam demokrasi. Beberapa tingkat privasi diperlukan bagi pejabat publik untuk menjalankan tugas mereka tanpa tekanan eksternal yang dapat merusak proses demokratis. Tanpa privasi, individu mungkin menghadapi risiko pemerasan atau konflik kepentingan yang dapat merusak integritas mereka dalam posisi publik. Namun demikian, ada kalanya keadilan dan demokrasi bertentangan dengan privasi. Misalnya, yang pertama keterbukaan informasi. Keadilan mungkin memerlukan berbagi informasi tertentu dengan pemerintah untuk memastikan perlakuan adil bagi semua warga negara. Nah, yang kedua ada transparansi dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, transparansi dalam keputusan pemerintah mungkin diperlakukan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan. Meskipun ada potensi konflik ini, penting untuk menekankan bahwa privasi seringkali dianggap sebagai hak sipil atau hak dasar dalam masyarakat demokratis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada privacy versus accountability atau privasi versus akuntabilitas. Konflik ini dapat terjadi saat kebutuhan transparansi dalam akuntabilitas berbenturan dengan hak individu atas privasi. Ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada transparansi versus kerahasiaan. Akuntabilitas memerlukan keterbukaan informasi, seperti data pribadi untuk memastikan transparansi, terutama di pemerintahan atau organisasi.
Yang kedua, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas yang berlebihan bisa melanggar privasi individu. Solusi yang tepat diperlukan agar hak privasi tetap terjaga. Yang ketiga, ada inovasi, teknologi, atau desain institusi. Inovasi teknologi atau kebijakan bisa membantu mengatasi konflik ini dengan menciptakan keseimbangan antara transparansi dan privasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya security versus accountability atau keamanan versus akuntabilitas. Menurut saya ini merupakan dua konsep yang saling terkait namun seringkali bertolak belakang dalam hal praktik. Hubungan antara keduanya melibatkan aspek perlindungan data dan sistem serta tanggung jawab terhadap publik atau individu yang terdampak. Yang pertama, keamanan sebagai alasan untuk akuntabilitas. Keamanan sering menjadi alasan utama dalam penerapan langkah-langkah perlindungan seperti enkripsi data, firewall, atau akses kontrol. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dari ancaman seperti peretasan atau pencurian data. Akuntabilitas ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan ini tidak digunakan untuk melanggar hak-hak individu seperti privasi atau kebebasan berekspresi. Contohnya, pengawasan yang berlebihan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melanggar kebebasan. 2. Akuntabilitas dalam tindakan keamanan. Tindakan keamanan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau pihak yang berwenang. Hal ini menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan seperti penggunaan data pribadi untuk kepentingan yang tidak sah. Contohnya, jika ada kebijakan pengumpulan data, organisasi harus menjelaskan tujuannya, memastikan persetujuan pengguna, dan mengelola data dengan etika yang tinggi. 3. Keseimbangan antara keduanya. Organisasi sering menghadapi dilema antara meningkatkan keamanan dan mempertahankan akuntabilitas. Jika terlalu fokus pada keamanan tanpa akuntabilitas, ada risiko otoritarisme dan pelanggaran privasi. Sebaliknya, jika terlalu menekankan akuntabilitas, sistem mungkin menjadi lebih rentan terhadap ancaman keamanan. Tantangan utamanya adalah menemukan keseimbangan di mana keamanan dapat dijaga tanpa mengorbankan transparansi dan tanggung jawab. Kedua aspek ini harus berjalan beriringan. Keamanan memberikan perlindungan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa langkah-langkah tersebut diterapkan secara etis dan adil. Pendekatan ini membutuhkan kebijakan yang seimbang, teknologi yang canggih, dan regulasi yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang kelima dan terakhir adalah security versus fairness. Konflik antara keamanan dan keadilan muncul ketika langkah-langkah keamanan menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu, yang dimana diskriminasi, contohnya adalah diskriminasi berbasis stereotip. Yang tindakan keamanan yang berlebihan dapat menargetkan kelompok atau individu tertentu, yang menargetkan rasial atau etnis tertentu, yang menciptakan ketidakadilan sosial. Yang kedua adalah keadilan sosial dalam kebijakan keamanan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya melindungi masyarakat, tapi juga menjamin keadilan bagi semua individu tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir adalah perlunya dialog terbuka. Untuk mencapai keseimbangan antara keamanan dan keadilan, dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Dengan memahami hubungan kompleks antara nilai-nilai ini, kita dapat lebih baik merumuskan kebijakan dan praktik yang menghormati hak-hak individu sambil tetap menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan. Baik, untuk terakhir akan saya kembalikan kepada teman saya, Muhammad Torik. Oke, jadi mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.